Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, cangkriman. Engko nek ana sing iso nebak, tak wenehi salib, tak tukokke ning Roma minggu ngarep. Cangkrimane ngene. Kenapa ora gampang banget dong? Kenapa hari raya kabar sukacita dirayakan tanggal 8 April? Oh, wis. Gampang ini, logika iso iki. Kenapa? Dihitung sampai Desember itu 9 bulan. Ya, pinter dong. Bener, so ngeleng-ngeleng ya. Ya, Mei. Dihitung 9 bulan sampai kelahiran Tuhan Yesus. Dan memang iya. Begitu kan? Betul. Sesuk untuk kalung salib. Ya. Taki ya sesuk ya, Mei. Ya. Nomor loro, meneh. Satu lagi pertanyaannya, mengapa disebut hari raya kabar sukacita? Loh, mengapa hari ini kok dirayakan, kok disebut hari raya kabar sukacita? Ana sing nyoba? Sik, iki ora usah Pak. Kenapa kira-kira? Anak-anakku hadiah ya Leontin yo. Yuk.
karena malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita bahwa sang juru selamat akan lahir. Betul ya toh? Jangan Mei ya. Karena hari ini malaikat Gabriel memberi kabar sukacita keselamatan bahwa Maria akan mengandung sang juru selamat. Bagi kita kabar sukacita. Tapi bayangkanlah bagi Maria sesungguhnya. Anda bisa membayangkan Maria itu waktu menerima kabar sukacita ini umurnya berapa? Yang Anda bayangkan umur berapa sih kira-kira Bang Muning? 18. Biyen ki umure 13 tahun kira-kira. Kelas 3 SMP. Biyen dengan SMP itu sangat muda, remaja. Ya remaja banget ini, 13 tahun. Maka lihatlah dialognya sangat lucu. Maria kaget ketika malaikat datang. Ya rambayangke yo, anak-anakku yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tidak membayangkan bahwa suatu saat ternyata ada malaikat datang. Dikira hantu mungkin. Maka kemudian malaikat mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya perenggongan. Hah? Kasih karunia apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ladalah. Ya kan? Tidak bisa membayangkan. Anda bisa membayangkan ibu-ibu punya anak 13 tahun. Jermatur punya ngapunten nggih. Kula ngandhet. Hah? Ngono ta mesti yo? Karena apa? Stres. Jawabannya karena Roh Kudus. Wah, saya ya kan, Anda bisa bayangkan ini ya, situasi keluarga yang seperti apa atau diri remaja yang seperti apa. Maria diberi kabar bahwa akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu tidak masuk akal. Dan bagaimana harus bercerita kepada orang tua, dan bagaimana nanti masyarakat akan mengatakan tentang dia dan tunangannya. Sangat tidak mudah situasinya. Kemudian malaikat menghibur dengan janji bahwa anak yang dikandung itu akan dinamai Yesus, akan menjadi besar, disebut anak Allah Maha Tinggi, kepadanya dikaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya, dan seterusnya. Maria, perempuan Nazaret, orang yang sangat sederhana, bersuamikan atau punya tunangan hanya tukang kayu, tidak mudah dengan itu semua. Kan kalau raja ya datang dari kerajaan, aku sopo. Seperti itu. Aneh dan irasional. Saya jadi ingat besok saya mengunjungi Lourdes. Salah satu Bernadette yang juga umur-umur las-lasan itu mendapatkan penampakan Maria. Bernadette melihat itu sebagai hantu karena tidak percaya. Dan bagaimana percaya? Tiba-tiba ada perawan, sosok perawan yang datang, hantu. Saking takutnya ning Dayowani nantang dari jupuk air suci saka gereja. Ki nek hantu tak recik air suci mesti hilang. Tenan, Bernadette ambil air suci, kemudian direcikan ketika Bunda Maria muncul. Diriciki air suci. Ternyata Bunda Maria tetap Bunda Maria. Dan kemudian ketika pastornya itu, pastor parokinya juga tidak percaya, takok nohoro, iki jenenge sapa? Lalu Bernadette tanya, "Nyuwun ngapunten Ibu, panjenengan asmane sinten?" Dan Maria mengatakan, akulah Maria yang dikandung tanpa noda. Rumusan ini sadurunge rumono. Pastor parokinya, uskupnya kaget. Lah wong desa, wong perempuan, wong remaja wong ini kok ngerti gelare Maria dikandung tanpa noda. Itu baru diresmikan. Dogma itu beberapa bulan atau tahun sebelum penampakan Bunda Maria. Mesti Bernadette orang ngerti. Kok iso? Berarti kita nanan kurang lebih bahwa Maria memang yang menampakkan diri. Lihat remaja.
Maria waktu itu remaja. Kembali flashback ke Maria yang mengandung ya. Tadi kan cerita tentang Bernardus tahun 1850. Nah, kalau ini abad Yesus Armios. Dan kemudian apa yang mau dikatakan? Padahal kalau hamil di luar nikah dirajam hukumannya oleh masyarakat. Jadi bagi kita memang kabar sukacita, tetapi bagi Maria adalah start mulai derita yang harus dipikul selama mendampingi Tuhan Yesus yang dia sanggupkan untuk dilahirkan dan didampingi. Kuwi ngemu pesen apa kanggo aku panjenengan kabeh saka Ibu Katarina Mulyati. Pastilah saya tidak mengenal, tetapi pastilah sama dengan kita. Saya dengan saya, sama dengan saya, sama dengan Anda masing-masing yang hadir di sini. Mengenal Tuhan dan mencoba menghidupi iman. Dan ketika mencoba menghidupi iman, jebule ora gampang. Jadi menderek dalam kuwi. Gitu? Warna-warna wae luwih gampang yang ora dadi menderek dalam. Ning mergo dadi menderek dalam dadi ora gampang dalam banyak hal. Mulane yo kasing mereteli ning ngono kiri iki. Wong ora gampang. Tetapi Ibu Katarina Mulyatini memberi teladan, memberi pesan, memberi kesaksian tentang imannya yang mungkin sesederhana kita juga. Jatuh bangun dan mengarahkan hati pada kehendak Tuhan. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan tanpa daki-daki sampurno orang. Tetapi perjuangan terus-menerus bagaimana aku bisa mewujudkan kersa dalem Gusti ana ing urip. Dan itu yang ditinggalkan oleh ibu tercinta. Maka ketika ternyata kita juga dipanggil untuk menjadi penderek dalam, seperti Maria, bersiaplah untuk berjuang di dalam iman, untuk kebaikan, untuk kebenaran, bersama juga Ibu Katarina Mulyatini yang kemudian dianugerahi kebahagiaan surga. Maka poin terakhir saya adalah soal Paskah. Apa sih yang membahagiakan Paskah? Yang membuat bahagia adalah aku ki sapa kok dipitung dening Gusti Allah. Aku itu siapa kok diberuntukkan oleh Allah sehingga Allah tidak tega akan nasibku yang penuh dosa dan mengutus Yesus putranya dikurbankan di kayu salib supaya dengan darahnya, dengan kematiannya dosa setiap pribadi ditebus. Ojo mbok bandingke karo tokoh agama liya beda banget. Iki Gusti Allah sing kita ceritakan ini. Tuhan yang menjelma, yang menjadi manusia, yang mengorbankan hidupnya untuk tebusan. Maka ketika kita mengalami Paskah ini, kita hayati, aku ini milik Tuhan, aku itu anak Allah, aku telah ditebus dengan darah Tuhan. Maka mudah-mudahan sebagaimana disaksikan oleh Ibu Katarina, terutama dipesankan oleh pesan Paskah, ayo terus ngipu-ipu iman kapercaya ana ing urip. Aku lan brayaku, lan tangga teparuku, lan komunitas imanku di lingkungan, di wilayah dan dimanapun saling ngilingki lan meneguhkan. Amin. Wuryantoro Wonogiri, Pasutri Yulia Eko merayakan ulang tahun 25 tahun perkawinan dan dianugerahi 5 anak. Keren. Spesial.